Menghadapi tantangan global dalam dunia pendidikan abad 21, seorang pendidik harus mampu menyajikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Pendidik harus memiliki kompetensi pedagogik yang matang dengan menguasai teori-teori pembelajaran. Beberapa teori belajar yang harus dikuasai oleh pendidik adalah teori belajar behavioristik, teori kognitivisme, teori konstruktivistik, humanistik, dan sibernetik. Untuk memahami pengertian dari masing-masing teori pembelajaran di atas, berikut penjelasan sederhana yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. 1. Teori pembelajaran behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku dalam proses pembelajaran. Hal ini karena analisis yang dilakukan terletak pada perilaku yang terlihat, terukur, deskriptif dan dapat diprediksi. Belajar adalah usaha untuk mengubah tingkah laku manusia yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Behaviorisme bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku individu yang diteliti dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Behavioris memandang bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi antara rangsangan dan tanggapan. Robert, 2014. Peserta didik dianggap telah belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Misalnya, seorang pembelajar dapat dikatakan memiliki kemampuan membaca jika ia dapat menunjukkan kemampuan membaca yang baik. 2. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori belajar kognitif sering disebut sebagai model perseptual. Teori ini memandang bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya terhadap situasi yang berkaitan dengan tujuan belajarnya. Dalam perspektif teoretis ini, bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan keseluruhan konteks situasi tersebut. Tindakan memisahkan atau membagi suatu materi pelajaran menjadi komponen-komponen kecil dan dipelajari secara terpisah akan menyebabkan substansi subjek kehilangan makna. Proses pembelajaran dengan pendekatan teoritis ini dianggap sebagai proses internalisasi memori, retensi, pemrosesan informasi, emosi, dan aspek psikologis lainnya. Kegiatan belajar dalam pendekatan ini melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. 3. Teori pembelajaran konstruktivistik. Dalam teori belajar konstruktivistik, proses belajar merupakan proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada pada orang yang mengetahui, Sang, 1986. Artinya, proses pembentukan pengetahuan dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. PES dan peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran. Aktif berpikir, merumuskan konsep, dan memberi makna pada hal-hal yang dipelajari. Manifestasi gejala belajar ditentukan oleh niat belajar peserta didik itu sendiri. Peran guru dalam teori pembelajaran konstruktivistik adalah membantu memfasilitasi proses konstruksi pengetahuan oleh peserta didik berjalan dengan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang sudah dimilikinya, tetapi mendampingi peserta didik membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami cara berpikir atau cara pandang peserta didik dalam belajar. 4. Teori pembelajaran humanistik. Teori belajar humanistik merupakan salah satu teori belajar yang penting dan harus dipahami oleh seorang pendidik. Hal ini untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan pendidikan abad 21. Humanisme sendiri berasal dari kata human, yang berarti manusia. Dalam arti luas, humanisme dapat dikatakan sebagai upaya memanusiakan manusia melalui proses belajar. Dalam implementasinya, teori humanistik sangat memperhatikan isi yang dipelajari dari proses pembelajaran itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia ideal, serta tentang proses pembelajaran dalam bentuknya yang paling ideal. Teori ini berasumsi bahwa setiap teori belajar dapat digunakan untuk tujuan memanusiakan manusia, yaitu dengan mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri yang optimal. Teori humanistik juga menganggap faktor motivasi dan pengalaman emosional dalam proses belajar menjadi sangat penting. Tanpa adanya faktor motivasi tersebut, proses transfer pengetahuan tidak dapat dilakukan dengan maksimal. 5. Teori pembelajaran sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang cukup baru di kalangan pendidik.
Teori ini menekankan bahwa belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pendidik dan peserta didik dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi jarak jauh. Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, teori pembelajaran sibernetik menjadi pilihan utama dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau online dari tempat rumah masing-masing.